warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pendidikan anak tunanetra. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada, NPM 5021013. Perkenalkan, nama saya Nelpa Senjakirana, NPM 5021002. Perkenalkan, nama saya Ira Anggini Ningsi, NPM 5021198. Oke, baiklah, langsung saja. Selamat menyaksikan video kami. Latar belakang anak tunanetra. Anak yang memiliki kebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan mereka dari anak-anak pada umumnya. Keadaan ini yang menuntut adanya penyesuaian dalam pelayanan pendidikan yang dibutuhkan. Keragaman yang terjadi memang ternyata menyulitkan bagi guru dalam upaya pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Tunanetra adalah istilah yang umum digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Untuk anak yang berkebutuhan khusus mencakup beberapa jenis dan kelainan yang berbeda-beda. Dengan ini penulis membuat makalah tersebut dengan judul penelitian anak tunanetra. A. Konsep tunanetra. 1. Pengertian tunanetra. Secara bahasa, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau tidak memiliki kata netra yang berarti atau mata penglihatan, sehingga tunanetra diartikan sebagai rusaknya penglihatan. Menurut Halan dan Kaufan dalam Taifur dan Rahman Afandi 2022 halaman 16, tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukur 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata, kurang awas atau low vision. Menurut pendapat di atas, maka kesimpulan dari tunanetra adalah kondisi seseorang yang memiliki kekurangan terhadap indera penglihatannya yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab tunanetra. Menurut Atmajan dalam Sopyan tahun 2023 halaman 910, penyebab ketunanetraan dibagi menjadi 3, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Yang pertama ada prenatal, sebelum lahir atau masa kehamilan. Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa kehamilan berkaitan erat dengan masalah keturunan dan pertumbuhan anak dalam kandungan. Yang kedua ada natal, saat lahir. Penyebab ketunanetraan yang terjadi saat masa kelahiran. Yang ketiga ada postnatal, setelah lahir. Penyebab ketunanetraan yang terjadi saat anak lahir atau pada masa pertumbuhan. Klasifikasi tunanetra secara teoritis diperkuat pula oleh penjelasan Hardy tahun 2005 halaman 46 bahwa klasifikasi tunanetra terbagi menjadi 2 macam, yaitu A. Buta. Yang pertama ada buta total, adalah mereka yang tidak dapat melihat sama sekali, baik dalam gelap maupun terang. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan, adalah mereka yang bisa membedakan antara terang dan gelap. B. Kurang penglihatan. Yang pertama ada light perfection, apabila hanya dapat membedakan terang dan gelap. Yang kedua ada light projection, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan sumber cahaya. Yang ketiga ada tunnel vision atau penglihatan pusat. Penglihatan tunanetra adalah terpusat sehingga apabila melihat objek hanya terlihat bagian tengahnya saja. Ada peripheral vision atau penglihatan samping, sehingga pengamatan terhadap benda hanya terlihat bagian tepi saja. Yang kedua, penglihatan bercak. Pengamatan terhadap objek ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat.
B. Karakteristik dan pembelajaran anak tunanetra. 1. Karakteristik anak tunanetra. Ciri utama dari tunanetra adalah adanya penglihatan yang tidak normal. 2. Pembelajaran anak tunanetra. Pada dasarnya, pembelajaran bagi anak tunanetra sama dengan pembelajaran pada umumnya. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh guru saat proses pembelajaran. A. Prinsip individual. B. Prinsip pengalaman penginderaan. C. Prinsip totalitas. D. Prinsip aktivitas mandiri self-activity tunanetra. Menurut Wardani dan kawan-kawan dalam Widya Stuti 2003 halaman 34, dalam proses pembelajaran dapat digunakan berbagai macam strategi pembelajaran yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. 1. Berdasarkan pertimbangan pengelolaan pesan terdapat dua macam strategi pembelajaran, yaitu deduktif dan induktif. 2. Berdasarkan pihak pengelola pesan terdapat dua strategi pembelajaran, yaitu ekspositorik dan heuristik. 3. Berdasarkan pertimbangan pengaturan guru ada dua macam strategi, yaitu strategi pembelajaran dengan seorang guru dan beregu atau team teaching. 4. Berdasarkan pertimbangan jumlah siswa terdapat strategi pembelajaran klasikal, kelompok kecil, dan individual. 5. Berdasarkan interaksi guru dan siswa terdapat strategi pembelajaran tatap muka dan melalui media. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.